Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, bagus. Baik, hari ini kita kembali belajar kimia ya. Masih semangat? Masih ya, sudah. Sebelum kita mulai, ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dulu. Silakan, Nak. Sebelum kita berdoa, marilah kita bernyanyi dulu. 1, 2, 3, ya. Angkatlah tangan kananmu kanan. Angkatlah tangan kirimu kiri. Lipatlah tangan kananmu di samping tangan kiri. Dan duduklah tenang. Marilah kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing hari. Doa selesai. Salam kepada Ibu Prita. Pagi, Bu. Selamat pagi. Hari ini Ibu akan menyampaikan tentang yang namanya hidrolisis garam ya. Coba lihat gambar di depan. Ya, Nak. Oke, sudah nampak? Kelihatan? Ya. Coba lihat gambar 1. Kira-kira yang sebelah 1 itu ya, gambar apa? Diana? Garam. Ya, garam. Garam apa itu? Garam dapur. Garam dapur yang biasa kita pakai. Nah, dari garam tersebut diskusikan bagaimana sifat bahan tersebut. Ica, menurut kamu sifat dari garam itu bagaimana dia? Rasanya asin. Iya, garam itu rasanya asin. Ini gambar yang kedua, apa ini Sarah? Gambar apa yang samping? Sabun. Nah, Ibu mau tanya si Sika dulu. Sika, menurut kamu sabun itu dia itu termasuk asam kah, basa kah, atau garam? Sika? Basa. Bagus ya. Apakah dia termasuk senyawa asam, basa atau garam? Ya. Oke. Sabun itu sifatnya basa, ya. Namun dia bukanlah termasuk senyawa basa, ya. Siapa yang tahu kenapa dia sabun itu bukan termasuk senyawa basa? Tetapi sabun itu adalah termasuk senyawa garam. Kenapa garam? Ica, bisa tahu? Bagaimana pembentukan garam? Bagaimana pembentukan garam kira-kira? Masih ingat pembelajaran kita tentang asam dan basa? Berapa kira-kira pH dari garam? 7 atau net? Kalian masih ingat gak reaksi penggaraman? Apa itu? Asam tambah Basa. Iya, Ica, apa? Asam tambah basa menghasilkan garam dan H2O. Iya, itu adalah merupakan reaksi penetralan atau penggaraman. Kalau katanya ada asam, kita tambahkan dengan basa akan menghasilkan garam dan juga air. Bagaimana cara kita mengidentifikasi ya? Apakah suatu garam itu dia bersifat asam, basa atau netral? Siapa yang tahu? Bagaimana caranya? Iya, Ica? Iya, dengan mengukur pH. Apakah hanya dengan pH? pH-nya bisa kita ukur dengan apa? Kertas lakmus. Indikator Universal. dengan menggunakan pH meter ya. 7. Tahu nggak kalian bahwasanya tidak semua garam itu mempunyai pH sama dengan 7. Garam itu bisa bersifat asam maupun bisa bersifat basa ternyata. Ya, pH-nya bisa di bawah 7 ataupun di atas 7. Tetapi dia termasuk senyawa garam. Ya, jadi itu akan kita pelajari di yang namanya hidrolisis garam. Tujuan pembelajaran kita hari ini, coba dulu baca dulu kuat-kuat Jeremian. Baca dulu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Kuat ya, Nak? 1. Menentukan sifat garam yang Nanti ada tagihan yang pertama itu kalian mengerjakan LKPD ya. Lalu yang kedua nanti di LKPD kalian akan melakukan yang namanya percobaan. Tentu harus ada hasil laporan dari percobaan. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari percobaannya kalian, penyelidikannya kalian. Gunakan problem based learning. Ibu rasa kalian sudah paham. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau kalian mengerjakan pretest, ya Nak? Coba lihat gambarnya ini. Si Damai Putra. Menurut kamu ini sawitnya ini bagus apa tidak ini, Damai Putra? Kenapa?
Apa yang kamu lihat makanya tidak bagus? Karena jarang dibersihkan. Lalu, iya bagus ya. Berarti bisa mengamati. Sarah, apa yang kamu lihat lagi di sawit ini? Apakah itu termasuk sawit yang sehat atau yang kurang sehat? Menurut kamu? Tidak. Kenapa, Nak? Karena pelepahnya tidak pernah dibersihkan. Tidak pernah dibersihkan pelepahnya. Bagaimana daunnya? Kamu lihat dia, nah. Ada yang busuk, ada yang berwarna kuning. Kalau daun sawit itu, kalau seperti yang di kebun ini, kalau daun sawit yang kuning itu termasuk sawit yang sehat atau tidak? Jeremian? Tidak, ya kan? Menurutmu Jeremian itu kenapa? Karena kurang perawatan. Nah, coba kita baca dulu di sini ya. Ini adalah studi kasus, ya, studi kasus dihadapi oleh petani, ya. Saya bantu baca Ibu. Satu orang yang kuat. Ica. Kelapa sawit merupakan sumber penghasilan utama khususnya di daerah Riau. Sawitnya, dia menemukan ada sawit yang pertumbuhannya sangat lambat. Dari fisik sawit tersebut, daunnya menguning, pelepahnya kecil, dan buah yang dihasilkan juga sangat kecil. 1. Dari kasus di atas, tuliskan identifikasi masalah yang kamu temukan. Iya. Tadi masalah yang kamu temukan tadi sudah ada yang kamu sampaikan. Daunnya menguning, ya. Lalu pertanyaan nomor 2. Ica. Apa yang kamu lakukan untuk membantu Pak Silalahi untuk memperbaiki tanaman sawitnya? Iya, siapa yang bisa jawab? Bagaimana memperbaikinya? Diana. Dengan cara memberikan pupuk. Iya, dengan cara memberikan pupuk. Pintar, bagus. Apa lagi? Selain diberikan pupuk. Pelepahnya dibersihkan lagi. Iya, pelepahnya dibersihkan lagi. Apa lagi? Apa lagi, Nak? Pekarangannya disemprot gitu ya? Iya kan? Lalu apa lagi? Satu lagi? Apa, Nak? Piringannya dibersihkan supaya saat memberikan pupuk Lebih mudah. maka semuanya akan diserap langsung sama sawitnya. Paham ya? Ya, lalu bagaimana Pak Silalahi menentukan pupuk mana sebenarnya yang paling bagus untuk sawitnya? Silahkan kamu lakukan praktek berikut. Kelompok 1 David, Delti, Aldi, Sarah. Sebelah kiri saja di sini. Kelompok 2 Ica, Sika, Septi di tengah. Kelompok 3 Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Coba masing-masing perwakilan kelompok maju dulu ke sini untuk mengambil bahannya. Lalu coba buka halaman berikutnya tentang penyelidikan. Silakan kamu diskusikan ya, siapa yang akan melakukan praktikum, siapa yang akan menulis hasilnya, bagi tugasnya ya. Jadi semuanya bisa bekerja karena nanti Ibu akan menilai juga. Kamu tulis nama bahannya, lalu kamu ukur pH-nya, lalu warna lakmusnya, biru, merah, dan sifat garamnya. Tadi Ibu sudah dapat nilainya ya. Kelompok 2. Kelompok 1 udah? Iya, selesaikan sampai. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari praktek kami tadi. Yang kedua, NPK dengan pH 5 yang memiliki sifat garam asam dengan pupuk KCl tidak terhidrolisis yang dari TSP sebagian terhidrolisis, sebagian tidak terhidrolisis. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bagus. Silakan berikan tepuk tangan kepada kelompok yang mempresentasikan. Biru menjadi merah, merah tetap menjadi merah. Pupuk KCl dengan pH 7 bersifat asam. Kelompok 2 mengajukan pertanyaan tentang bahan urea dan sifat garamnya tergantung dalam bahan apa? Presentasi dari kelompok 3 kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan duduk. Dan lakmusnya biru menjadi merah, merah tetap merah. Dan
Dan yang ketiga, TSP memiliki pH 3. Bila kita sabun merah tetap merah. Ini kelompok 2 ini kritis ini. Ayo. Tadi katanya nomor 3, kalau penentuan pupuk yang tepat apabila bersifat asam itu apa jawabannya? Dia memiliki pH kurang dari 7. Kalau memiliki kurang dari 7 Tergolong dalam bagian apa bahasa asam? Kurang dari asam. Iya. karena kalau Yang asam Iya. pH-nya itu di bawah 7, yang basah di atas pH-nya 7. Dia kan sudah memiliki kurang dari 7. Yang berarti sifatnya basah apa? dengan kata lain kalian dengan menambahkan pupuk yang bersifat asam. 1 menjawab dengan menambahkan pupuk yang pH-nya kurang dari 7, ya kan? Jadi maksudnya gini, maksud dari si Ica gini, pH-nya sudah di bawah 7, artinya sudah asam. Kamu tambah lagi dengan asam. Kan gitu, ya? Paham ya? Paham maksudnya? Harusnya menambahkan apa? Harusnya menambahkan yang bersifat basah. Ya, oke. Itu ya. Bagaimana kelompok 2? Puas kira-kira? Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Cukup ya? Coba dulu berikan dulu tepuk tangan untuk yang peserta kali ini. Di LKPD, analisis dan evaluasi. Hal nomor 1. Pengetahuan apa yang telah Anda pelajari pada pertemuan kali ini. Iya, yang menjawab kelompok 2. Ya. Kita dapat mengetahui pupuk mana yang bagus dan baik digunakan untuk sawit yang mengalami kerusakan pada daun. Bagus, tepuk tangan dulu. Ini kelompoknya keren ini ya. Sekarang kelompok 2 bacakan soal nomor 2. Bagaimana Anda dapat menentukan sifat suatu garam? Kelompok 3 silakan menjawab. Menjawab ya. Akan menggunakan kertas lakmus dan indikator universal. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Sekarang lanjut ke kelompok 3. Kelompok 1 jawab. Ibu tambahin nilai plus 10 yang bisa menjawab. Karena Ya, oke. Kelompok 2 jawab. Karena asam lemah ditambah basa kuat itu menjadi terhidrolisis sebagian, dan kalau karena asam kuat Coba dan perhatikan. basa kuat tidak terhidrolisis, tetapi jika asam lemah dan asam kuat menjadi terhidrolisis. Oke, paham nggak maksudnya? Ya, dari yang kalian lakukan tadi kan ada kalian bilang KCl tidak terhidrolisis. Apalagi? Baru Urea tidak terhidrolisis. Apalagi? Sedangkan yang lain terhidrolisis parsial. Ya, Nak. Kenapa KCl itu tidak terhidrolisis? Coba perhatikan dulu reaksi yang sudah kalian buat. KCl, K positif dan Cl negatif. Kalau K positif bereaksi dengan air, maka tidak terhidrolisis dari kelompok 1 tadi. Cl negatif, kalau dia bereaksi dengan air, tidak terhidrolisis. Ya, mengapa seperti itu? Karena K itu berasal dari asam kuat dan Cl itu berasal dari basa kuat. Nah, kalau dia asam kuat bertemu basa kuat, apa tadi Ica? Tidak terhidrolisis. paham? Nah, yang terhidrolisis itu apa? Kalau asam lemah tambah basa kuat, namanya terhidrolisis parsial atau sebagian. Atau basa lemah tambah asam kuat, berarti ada yang lemah, ada yang kuat, maka terhidrolisis parsial. Ingat ya, siapa yang kuat, maka sifat asamnya mengikuti yang kuat. Kuat tambah asam lemah. Sika, maka sifat garamnya basa. Paham? Paham, Bu? Ya. Kesimpulan dari yang sudah kita lakukan. 1 orang. Jawab. Ica lagi. Bahwa pupuk urea pupuk yang paling bagus untuk tanaman sawit. Kenapa? Karena memiliki pH netral. Oke, kalau ditinjau dari pH-nya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau dapat nilai? Cukup? Oke, bagus ya. Silakan tepuk tangan untuk kalian semuanya. Silakan ambil kertas selembar, kita akan post test. Waktunya 6 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan kumpulkan perasaanmu di sini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hidrolisis dengan model PBL ya.
semuanya tetap semangat belajar. Jangan lupa pertemuan depan kita akan belajar tentang hidrolisis juga menentukan pH ya. Ketua kelas tutup pembelajarannya dengan berdoa. Selamat siang.